lagi ya, kembali ke model relasional. Namun kali ini kita membahas masalah sifat utama dari model relasional gitu ya. Yang mana sifatnya ini sebagai salah satu keunggulannya, tapi juga salah satu tantangannya gitu ya, yaitu integrity constraint. Jadi salah satu keunggulan dari model relasional itu adalah masalah integritas datanya, di mana di antara model-model basis data yang implementatif gitu ya, yang bisa diwujudkan secara teknis pada model penerapannya secara implementatif di komputer, maka model relasional dikatakan sebagai model yang paling stabil ya. Dikatakan sebagai model yang paling stabil dikarenakan dia punya beberapa keunggulan yang dikenal sebagai keunggulan dari sisi aspek atau dari aspek integritas. Gitu, ya. Sebelum membahas apa saja integritas yang dimiliki oleh model relasional, mari kita lihat kembali contoh data kita terakhir ketika kita membahas model relasional. Ya. Pada pembahasan kita yang terakhir, saya menyajikan tabel ini ya. Nah, di tabel ini kan menunjukkan inilah yang dinamakan sebagai relation gitu ya, atau relasi. Ya. Yang mana pada model relasional, relasi itu adalah hubungan yang terbentuk antar data. Ya, antar data dalam suatu entitas. Ya. Hubungan yang terbentuk dalam antar data di atribut-atribut yang berbeda. Ya. Nah, jadi secara implementatif orang mengatakan bahwa model relasional itu diwujudkan dalam bentuk kolom dan baris, gitu ya. Kolom dan baris, di mana kolom itu menunjukkan atribut-atribut apa saja yang dia miliki, kemudian baris menunjukkan hubungan yang terbentuk. Ya, hubungan yang terbentuk antar atribut atau antar data, atau yang kita kenal dengan istilah record di bahasa implementatifnya, atau bahasa formalnya biasanya dikenal dengan istilah tuple gitu ya. Jadi sehingga dikatakan bahwa basis data relasional itu adalah basis data yang diwujudkan dalam bentuk kolom dan baris. Ketika kita mendesainnya pun biasanya kita mendesain dengan menggunakan kolom ya sebagai kerangka atau wadah, dan baris sebagai slot-slot untuk penempatan relasinya gitu ya, hubungan data yang terbentuk ya. Nah, jadi ini sekedar review saja. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita ingat kembali gitu ya. Jadi ketika terbentuk suatu tuple atau record nih ya, maka kita melihat hubungan antar atribut di sini. Ya, hubungan antar atribut di mana terakhir ketika kita membahas model entitas gitu ya, entity relationship ya, model entity relationship itu juga kita menyinggung soal atribut ya, soal atribut di mana beberapa atribut-atribut itu memiliki beberapa karakteristik kan gitu ya. Dan salah satu di antara itu adalah ada yang kita kenal sebagai atribut key ya. Di model relasional juga mengenal hal yang serupa. Jadi di model relasional juga ada atribut yang kita kenal sebagai atribut key. Ya. Terlepas dari jenis atribut apapun begitu ya, maka kalau kita lihat
dari sisi peluang dalam suatu relasi yang terbentuk, ya, maka sebelum kita bisa menentukan relasi dan sebagainya, maka pertama ketika kita membangun sebuah basis data relasional, tentu yang kita siapkan itu adalah atribut-atributnya apa saja, gitu ya. Atribut-atributnya apa saja, ya. Yang mana kita tahu bahwa nanti kalau masing-masing atribut ini, ya, punya rentang value tertentu, ya, punya rentang value tertentu, maka kalau kita flashback ke programming, ya, khususnya bagi rekan-rekan yang sudah belajar programming, ya, baik itu sudah belajar lama maupun barusan belajar programming begitu. Di pemrograman kan kita mengenal yang ada yang namanya variabel, ya, atau setidaknya kita mengenal ada yang namanya struktur data, ya, struktur data, yaitu suatu mekanisme kita mendefinisikan sebuah wadah untuk menampung data. Gitu. Nah, hal yang serupa sebenarnya kita lakukan ketika kita mendefinisikan suatu database relasional, di mana ketika kita berpikir atau mendesain database relasional, yang pertama kita lakukan adalah kita memikirkan struktur data atau wadah dari data yang akan kita tampung. Ya, wadah yang akan kita tampung, khususnya dalam satu relation, ya, dalam satu relasi itu kita berpikir bahwa wadah yang kita letakkan dalam satu relasi itu adalah wadah untuk data-data yang punya hubungan satu sama lain, ya, punya relasi satu sama lain. Artinya kalau kita lihat kembali ke pemrograman, gitu ya, ini seperti kita bicara masalah struktur, ya kan, struktur, ya, atau kalau di matrikulasi pemrograman ada, ya, jadi itu kan pakai C++ kalau nggak salah, ya, itu kan juga kita mengenal ini, ya. Jadi kita membuat sebuah struct itu kan kita berpikir apa nih yang bisa saya kemas dalam satu paket, gitu, dalam satu wadah besar, dan di dalamnya itu ada sub-sub wadah yang lebih kecil, yang mana karakteristiknya berbeda, gitu. Karakteristiknya dia berbeda, tetapi kita tempatkan dia dalam satu wadah karena satu sama lain saling terkait atau berelasi, ya. Ada sesuatu cerita yang membuat mereka tuh bisa bersama-sama, begitu, ya. Jadi kalau mereka itu nggak bersama-sama, kita akan tempatkan dia di wadah yang berbeda, ya. Nah, jadi berpikir yang sama, maka di sini juga di model relasional, ketika kita mendefinisikan suatu relasi, ya, maka sebenarnya kita juga berpikir seperti membuat struktur di C++, ya. Jadi kita membuat sebuah wadah, ya, atau sekumpulan wadah yang mana dalam wadah ini akan menampung beberapa jenis data, ya, yang bisa saja berbeda karakternya, tetapi satu sama lain itu punya hubungan, ya, punya cerita yang sama, begitu, sehingga dia itu diletakkan di wadah yang sama. Kalau ceritanya berbeda, dia akan kita letakkan di relasi yang berbeda, ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menentukan subjeknya sebuah cerita dari sekumpulan data itu, maka seharusnya kita sudah bisa menentukan sejak awal, ya, ketika kita mendesain data itu sudah menjadi relasi-relasi yang atomik, gitu. Ya. Tidak diharuskan bahwa semua data itu kita tumpulkan dalam satu wadah, ya, wadah besar atau tabel besar. Tapi biasanya sering juga saya lihat orang melakukan itu. Orang melakukan khususnya di ranah formal, ya. Khususnya ranah formal. Jadi misalnya pembahasan
tugas akhir atau tugas kuliah gitu, ketika diminta mendesain atau merancang basis data begitu, mereka mengumpulkan di sebuah tabel besar. Semua data dimasukkan di sana, ya. Lalu problem pertama adalah terlanggarlah yang nanti kita bahas adalah redundant constraint gitu ya, terlanggarnya suatu constraint. Ya. Dan mereka sebenarnya sebelum mencoba mengisikan data itu sudah tahu bahwa itu akan melanggar. Karena sebenarnya sejak awal mereka itu tahu bahwa ini subjeknya berbeda. Pertanyaannya kenapa kok dipaksakan menjadi satu? Ya, ibaratnya yang satunya pasir, ya, kemudian yang satunya itu adalah misalnya beras begitu. Kenapa harus kita tetap gabungkan? Gitu ya. Kalau sejak awal kita sudah tahu itu berbeda subjek. Nah, saya pernah diskusi dan ada yang menjawab bahwa itu dikarenakan karena tahapan mendesain database relasional memang harus begitu. Saya cari-cari berbagai buku, nggak ada yang mengharuskan begitu, gitu ya. Nggak ada buku yang mengharuskan bahwa kita harus mulai dari satu tabel, nggak ada. Yang ada itu adalah kita mulai dari satu subjek yang sama. Gitu. Loh, kalau memang subjeknya berbeda, kenapa harus digabungkan kan gitu? Bukankah definisi dari basis data itu sudah jelas bahwa entitas itu adalah sekumpulan data yang mempunyai subjek yang sama. Jadi kalau misalnya kita membahas basis data akademik gitu ya, begitu bicara masalah akademik kita sudah tahu subjek. Oh, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah. Ya enggak, kenapa harus kita gabungkan? Kecuali kalau ada memang yang kita belum jelas hubungannya. Ya, misalnya kayak jadwal kuliah, ruang kuliah itu antara ruang kuliah dengan mata kuliah kira-kira bisa berbeda subjek atau jangan-jangan gabung subjeknya, itu mungkin bisa kita memang gabungkan gitu. Tapi kalau sudah tahu kota misalnya, tabel kota gitu ya. Tabel kota. Jadi kita sudah tahu bahwa ada tabel kota atau ada entitas kota. Ya. Kemudian ada entitas bank. Untuk apa kok ada entitas bank? Misalnya untuk pembayaran SPP, dia pakai bank apa gitu ya. Nah, seperti itu yang nggak usah kita paksakan digabung gitu. Ya. Nah, jadi kita mulai untuk belajar secara sistematis. Kenapa? Karena kalau kita mau memang runut gitu ya mendesain, maka seharusnya kita tuh mendesain dari layar atas, dari konseptual dulu gitu ya. Apalagi kalau sudah mendesain IRD-nya, Entity Relationship Diagramnya. Di situ sudah disebutkan bahwa terakhir didapatkan 10 entitas utama, kemudian 4 entitas turunan misalnya. Jadi ada 14. Ya, kalau sudah tahu bahwa ada 14 entitas, ya setidak-tidaknya kita mulai dari 14 relation. Jangan digabungin gitu, ya. Kalau digabungkan itu jadi seperti apa namanya? Berpikir bolak-balik gitu ya. Gitu, ya. Nah, itu tentang wadah dalam hal ini adalah relation, ya, di mana dalam sebuah relation itu adalah sebuah wadah kita punya beberapa atribut yang kita posisikan sebagai slot-slot untuk kita isi atau variabel-variabel yang akan kita isi. Di awal tentu kosong kan, di awal tentu kosong, ya, di awal tentu kosong. Nah, ketika kita mendefinisikan variabel-variabelnya ini, tentu kita mendefinisikan rentang nilai yang boleh, ya, yang diisi oleh setiap slot variabel itu. Sama seperti di programming, kita mendefinisikan misalnya adalah integer gitu ya. Integer variabel A. Maka di sini kan kita ngasih tahu bahwa A ini itu nilainya adalah integer. Ya, bulat gitu ya. Jadi kalau saya berikan A dengan nilai 2,5 itu pasti akan error kan?
Kenapa? Karena dilanggar rentang nilai yang boleh kan gitu. Ya. Nah, inilah salah satu yang kita sebut sebagai constraint, batasan. Jadi bagaimana relasi ini itu punya aturan-aturan yang tujuannya adalah untuk menjaga dia itu menjadi lebih stabil. Kenapa sih penting sekali untuk memahami atau menjaga stabilitas data gitu ya? Khususnya apa namanya? Latar belakang kenapa kok model relasional itu dulu lumayan menguasai sistem basis data di dunia IT ya, di dunia berbasis dataan gitu ya. Jadi bisa dikatakan basis data itu bertahun-tahun sebagai model utama gitu ya, atau model pemenang lah dalam implementasi basis data. Dan dia kalah itu kan ketika muncul yang namanya sosial media. Nanti kita diskusikan kenapa kok sosial media itu bisa mengalahkan model relasional ya. Dan beberapa pertemuan sebelumnya kan pernah juga kita ungkit gitu ya. Jadi alasan utama model relasional itu diciptakan itu kan karena adanya kebutuhan masalah konsistensi. Ya, konsistensi. Kalau dibandingkan dengan model hierarki, dibandingkan dengan model network gitu ya, maka basis data relasional itu salah satu keunggulannya adalah konsistensi. Konsisten. Konsisten di sini berarti model relasional itu dia lebih stabil dari sisi sifat-sifat data. Ya, lebih kalau mungkin dari sisi apa namanya? Mungkin di istilah bahasa Inggrisnya lebih mature gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan lebih dewasa itu mungkin ya lebih stabil lah ya. Jadi mungkin yang paling tepat ya memang lebih stabil gitu. Ya. Lebih konsisten, lebih stabil. Dalam hal apa saja gitu ya. Khususnya adalah dalam hal yang kalau di basis data itu kita mengenal istilahnya keganjilan, anomali. Ya. Jadi model relasional berusaha untuk mencegah yang namanya anomali. Anomali itu kan berarti dia tidak konsisten. Ya, kalau kita mendengar istilah anomali cuaca, berarti cuaca itu nggak seperti biasanya kan gitu. Ya, jadi di luar kalau mungkin dalam bahasa Jawa ora umum gitu ya, di luar kebiasaan gitu. Ya, berarti yang stabil itu ya adalah yang tidak terjadi anomali itu berarti itulah yang dia katakan sebagai yang konsisten ya. Nah, untuk membuat model relasional ini konsisten, para ahli pencipta model relasional itu mengusulkan beberapa hal untuk menjaga agar model relasional itu tetap terjaga stabilitasnya ya. Tetap terjaga stabilitasnya, dan untuk keperluan itulah diusulkan beberapa hukum dan rule gitu ya untuk menjaga konsistensi atau stabilitas basis data ya, dan untuk mencegah timbulnya anomali-anomali ya. Nah, aturan-aturan ini atau pakem-pakem ini itu yang akan kita bahas sebagai atau dikenal juga dengan istilah integrity constraint gitu ya. Jadi batasan-batasan untuk menjaga integritas dari basis data ya. Nah, apa saja integritas-integritas itu atau apa saja kebijakan-kebijakan atau pakem ya yang seharusnya diterapkan atau batasan yang seharusnya diterapkan di basis data. Ya. Tentu saja pakem-pakem ini itu pada awalnya merupakan konseptual, ya, pakem yang konseptual, di mana pakem ini ya yang digunakan untuk membatasi atau menjaga integritas suatu basis data. Ya.
Di awal pakem ini bukanlah prasyarat untuk menjadikan dia itu sebagai batasan model. Ya, di awal bukanlah sebagai batasan model. Maksudnya batasan model itu bagaimana? Ya, jadi dia dikatakan sebagai batasan model apabila kebijakan-kebijakan ini atau rule ini ya atau batasan ini itu dijadikan sebagai kriteria bahwa suatu basis data itu adalah model relasional gitu. Ya. Nah, artinya apa? Seandainya ada suatu model basis data tidak memenuhi salah satu atau beberapa dari batasan-batasan ini, ya, dia boleh saja mengklaim bahwa dia itu model basis data relasional. Dia boleh saja mengklaim sebagai batasan model relasional. Asalkan dia memang menggunakan atau mengimplementasikan relasi antar data dalam suatu subjek. Ya. Selama dia memenuhi definisi dari model relasional, maka dia boleh saja mengklaim sebagai model relasional. Walaupun melanggar salah satu di antara batasan-batasan ini gitu ya. Kenapa? Karena batasan ini lebih tepat itu digunakan untuk menjaga integritas datanya. Ya, menjaga integritasnya. Jadi bukan untuk batasan atau definisi modelnya. Ya. Nah, kenapa saya menyampaikan begitu? Karena begini. Jadi setahun yang lalu itu kan saya ketika mengampu kelas pra juga sempat diskusi juga dengan rekan-rekan pra. Kemudian kita melihatlah gitu ya beberapa apa namanya literatur gitu ya, melihat beberapa literatur khususnya ketika membahas masalah aljabar ya, aljabar relasional itu. Nah, ada literatur yang memberikan batasan bahwa kalau dia melanggar salah satu ini berarti bukan model relasional, gitu ya. Melanggar salah satu bukan relasional. Padahal pada prakteknya, ya, pada prakteknya selalu ada relation atau tabel yang tidak memenuhi kesemuanya, ya, yang tidak memenuhi semuanya. Saya yakin rekan-rekan ketika mencoba pun itu ada yang kadang-kadang kita tuh sulit membuat dia menjadi sempurna. Kenapa? Karena kalau kita buat dia menjadi sempurna, dia tuh kurang efisien gitu, ya, kurang efisien. Sehingga karena faktor efisiensi kita memilih, oke, satu dilanggar nggak apa-apa, gitu, ya. Nah, saya pada sesi ini kita akan membahas 5 rule, ya, yang utama. Jadi kita tidak membahas semua batasan-batasan yang diusulkan untuk membuat suatu basis data relasional itu benar-benar stabil maupun konsisten gitu ya. Kenapa rule-nya ada banyak ya. Kita hanya bahas yang 5 yang utama saja, kemudian tapi kalau rekan-rekan ingin membahas atau mempelajari silakan di bukunya sudah ada ya. Yaitu dari code sendiri mengusulkan ada 13 rule lagi selain yang 5 ini ya. Nah, yang dia usulkan sebagai kriteria model relasional yang baik gitu ya. Kriteria model relasional yang baik. Ya. Tapi bukan berarti batasan bahwa dia boleh mengklaim relasional kalau begini-begini, bukan ya. Jadi hanya kriteria model relasional yang baik. Ya tentu saja tidak harus ke-13-nya terpenuhi juga gitu ya. Nah, kita akan membahas 5 yang utama saja, yaitu yang entity integrity rule, lalu referential integrity rule, domain constraint, key constraint, dan tuple uniqueness constraint. Ya, tuple uniqueness constraint.
Nah, kalau misalnya ini bukan sebagai batasan, bukan sebagai batasan definisi, ya, tetapi sebagai batasan konsistensi maupun kualitas, ya. Lalu bagaimana pengimplementasiannya? Nah, implementasinya itu tergantung sistem basis data yang mengadopsinya, gitu ya. Sistem basis data yang mengadopsinya itulah yang mereka menentukan bagaimana caranya mengimplementasikan rule-rule ini, gitu. Ya. Di antara keseluruhan rule itu, 5 rule ini adalah batasan-batasan yang mayoritas sistem basis data itu harus implementasikan. Dan kualitas sistem basis data juga biasanya adalah dilihat seberapa baik mereka mengimplementasikan kelima rule ini. Ya, kelima rule ini. Gitu. Jadi bisa dikatakan ketika suatu basis data memenuhi kelima rule ini, maka itu sudah dianggap cukup bagus. Ya, bahkan mendekati sempurna gitu ya. Ya kalau dari sisi kalau nilai mungkin dia sudah dapat 95 gitulah ya. Jadi sudah dapat A ya. Tapi kalau mau 100 ya masih ada lagi PR yang harus dipenuhi gitu ya. Nanti setelah ujian tengah kita akan membahas normalisasi juga sama gitu ya. Normalisasi itu kan bertingkat. Tapi ada suatu batasan psikologis di mana normalisasi sampai level tertentu itu sudah dirasa cukup, tidak harus diteruskan gitu ya. Kalau kita melihat ternyata urgensinya kadang-kadang justru kalau lebih bagus lagi itu tidak efisien gitu ya. Lebih ke arah itu gitu ya. Oke, baik kita bahas saja yang pertama yaitu entity integrity rule ya. Yaitu batasan yang menentukan integritas satu subjek. Ya, satu subjek. Atau batasan yang menjaga integritas satu relation. Ya, atau satu wadah, satu tabel. Gitu. Nah, jadi batasan ini dipercaya jika batasan ini dilanggar, ya, maka relasi yang ada dalam wadah ini itu bisa tidak terjaga integritasnya. Karena itu dia sebut sebagai aturan atau rule pertama gitu ya. Sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia menjaga satu rumah ini. Ya, satu rumah. Ya, jadi keseluruhan. Jadi di sini ada, kalau ini adalah relasi mahasiswa, maka rule ini akan menjaga integritas relasi mahasiswa ini. Ya. 4 record, 5 kolom ini, 5 atribut ini. Dia akan menjaga keseluruhannya. Jadi dia menjaga, kalau kita lihat dari sisi data, ya, dia menjaga 20 data gitu. Ya, integritas 20 data. Jika di situ ada 20 data. Ya. Benar ya, di sini 20 data ya. Benar nggak? Setuju nggak di sini 20 data? Kosong itu tetap dihitung, Pak. Yang di nomor Kenapa? Yang di nomor telepon yang biarpun kosong tetap dihitung sebagai ada datanya. Kan nggak ada, Pak. Jadi 19 mungkin. Nah, jadi itu sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu ya. Jadi terima kasih, Mbak. Ya, jadi di sini 20 data atau tidak. Nah, sementara kita simpan sebagai 20 data dulu. Kenapa kita hitung? Ya. Kenapa kita hitung gitu ya? Nul ini ya. Nul ini adalah sesuatu nilai yang spesial. Ya. Sesuatu nilai yang spesial. Nanti kita akan lihat lebih jauh sehingga nanti bisa di akhir kita simpulkan apakah ini 20 data atau tidak. Ya. Tapi memang menarik ya, memang menarik jadi pertanyaan Mbaknya itu. Karena bisa saja itu di kelas saya yang satunya, di kelas S1 itu justru yang dipertanyakan, loh kok 20 bukan 4?
Nah, ya. Kok bukan 4 data gitu kan ya? Apakah ada yang berpikiran sama? Di sini 20 atau 19 atau 4 gitu. Ya. Kenapa ada yang menanyakan 4 ya? Jadi ketika saya tanyakan alasannya begini. Data itu kan jamaknya dari datum. Ya, jamaknya dari datum gitu. Jadi pluralnya yang mana nih? Nah, inilah dianggap plural, jamak. Ya, jamak gitu. Jadi ada 5 datum katanya. Kelima datum ini berkumpul menghasilkan 1 data. Ini 1 data, 1 data, 1 data gitu. Ya. Sehingga mengklaim bahwa ini ada 4 data. Jadi 1 data sama dengan 1 record sama dengan 1 tuple gitu ya. Nah, sementara saya mengusulkan ini 20 data atau 19 gitu ya, biar nanti kita bahas lebih jauh tentang nulnya gitu ya. Kalau ini 19 atau 20 data, berarti kan di sini data di sini. Ya, bukan datum kan? Di sini data. Lalu datumnya di mana? Gitu. Ya, lalu datumnya di mana? Nah, kita simpan dulu itu. Sekarang kita fokus dulu untuk entity integrity rule. Jadi, gimana caranya agar sebuah relasi itu terjaga stabilitasnya? Ya, terjaga stabilitasnya. Maka usulan dari penggagas model relasional dan juga usulan-usulan ahli basis data yang lain itu mengusulkan agar kita bisa menjaga integritas suatu sekumpulan data ya yang berelasi dalam suatu relation itu apabila ada satu ya data itu sebagai pengikat ya, pengikat stabilitas data-data yang lain. Ya. Ada satu data sebagai pengikat stabilitas atau penjaga stabilitas data-data yang lain. Dan setiap data yang lain itu selalu terikat kepada salah satu data yang punya tugas begitu gitu. Ya, jadi seandainya dalam suatu basis suatu relation itu ada sejumlah n data dengan kemampuan mengikat yang lain, maka seluruh data yang ada di relasi tersebut haruslah terikat kepada salah satu data anggota n ini. Ya. Salah satu data A di mana A itu anggota dari n ini. Ya. Maka kita hanya cukup menjaga integritas data yang ada di n ini. Ya, kita cukup menjaga integritas data yang ada di n ini. Caranya gimana? Nanti kita pikirkan. Gitu ya. Yang penting ada dulu cara nih menjaga integritas data di suatu kumpulan wadah ini. Kalau bisa kita analogikan dengan masyarakat gitu ya. Gimana sih caranya kita menjaga stabilitas masyarakat? Cara yang paling mudah kita mengendalikan stabilitas masyarakat itu adalah kita punya orang yang bisa menjadi panduan buat mereka. Gitu ya. Setidak-tidaknya di setiap kelompok masyarakat itu ada satu orang yang mereka patuhi. Mereka depend gitu ya. Mereka sangat-sangat tergantung pada satu tokoh ini. Ya. Jika setiap kelompok masyarakat itu sudah pasti mau manut gitu sama pimpinannya di setiap kelompok itu, maka itu akan memudahkan kita menjaga keseluruhan integritas masyarakat. Yaitu tinggal kita menjaga integritas kepada kepala-kepala komunitas itu.
Bagaimana caranya? Ya nanti kita pikirkan, gitu ya. Yang penting kita sudah punya cara, gitu. Nah, kalau kita mau menjaga masing-masing individu anggota masyarakatnya, susah gitu ya, karena banyak yang harus kita jaga. Tapi kalau sekelompok sejenis ini yang bisa kita jaga, maka itu memudahkan. Nah, itu inti dari entity integrity rule ini. Nah, kelompok data itu dikenal dengan ya primary key. Gitu. Ya, kelompok data itu dikenal dengan primary key. Maka suatu relasi dikatakan bisa kita jaga integritasnya apabila di relasi tersebut ada primary key-nya. Ya, ada primary key-nya. Berarti sekumpulan masyarakat bisa kita jaga integritasnya apabila di setiap komunitasnya itu dia punya pimpinan. Ya, jika ada masyarakat yang tidak punya pimpinan, tidak punya panutan, maka ya sudah nggak bisa dijaga gitu. Ya. Jadi kalau ada entitas atau ada relation yang tidak punya primary key, maka sudah jangan berharap bahwa di relation itu atau di entitas tersebut akan bisa dijaga integritasnya. Pertanyaan saya, kan rekan-rekan sudah praktikum nih. Bisakah kita membuat tabel tanpa primary key? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Ya. Kalau nggak riset primary-nya bisa. Kalau nggak riset ya. Nah, jadi ada yang jawab bisa, ada yang tidak nih. Praktikumnya menggunakan apa? MySQL. Iya. Ya, Pak. Nah, MySQL bisa apa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ya, MySQL bisa tanpa primary key. Gitu. Nah, apakah MySQL tidak relasional? Relasional. Aturan pertama aja sudah boleh dilanggar gitu ya. Tetapi apabila kita membuat tabel di MySQL tanpa primary key, ya sudah berarti dari langkah pertama itu sudah ada informasi atau bisa kita simpulkan datanya di tabel tersebut nggak bisa kita jaga integritasnya gitu. Ya. Jadi ya sudah lupakan aturan-aturan yang lainnya. Aturan pertama saja sudah sulit kita pegang gitu ya. Jadi cara paling mudah menjaga integritas satu komunitas, satu data, satu relation itu adalah apabila di tabel tersebut ada primary key-nya. Tabelnya nggak ada primary key-nya. Ya sudah, apa yang mau dilakukan lagi gitu. Ya. Nah, jadi itu ya aturan rule pertama itu adalah untuk menjaga integritas atau peluang kita menjaga integritas satu relation atau satu entitas atau satu subjek ya. Nah, dengan catatan tambahan ya, agar kan dari definisi ya bahwa setiap relasi itu punya primary key, maka bisa kita jaga integritasnya atau berpeluang kita jaga integritasnya. Ya, dengan catatan hal itu hanya mungkin dipenuhi apabila punya batasan di primary key-nya. Primary key-nya tidak boleh nol, tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh nol. Ya. Nah, kenapa kok tidak boleh nol? Apakah nol itu tidak ada atau ada gitu ya? Nah, karena begini. Nah, di sini contohnya bahwa di sini ada nol nih. Ada nol di sini. Ya. Karena di sini nol, kalau dari sisi batasan berarti telepon tuh nggak boleh dijadikan sebagai primary key. Kenapa kira-kira kok dia nggak boleh sebagai primary key? Karena kalau nol itu artinya banyak. Ya. Nol itu artinya banyak, bukan hanya kosong. Nol itu artinya banyak. Maksudnya ambigu gitu.
Ya, nol itu ambigu. Dia bisa kosong, dia bisa tidak ada, dia bisa nol. Ya, gitu. Sehingga karena dia ambigu, punya makna yang bisa lebih dari satu, dia akan berpeluang untuk tidak konsisten. Artinya lebih dari satu ambigu kan ya udah tidak konsisten kan. Ya. Kalau yang ini masing-masing kan maknanya tunggal, pasti. Ya. Maknanya tunggal, pasti. 5, 7 terakhir ini pasti gitu. Bisa kita katakan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu berbeda dengan 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pasti itu. Ya, pasti. Tetapi kalau 0 itu nggak bisa. Ya, nggak bisa kita pastikan bahwa dia itu berbeda. Gitu. Kalau dari sisi nolnya sendiri. Ya. Nah, karena dia maknanya bisa berbeda-beda. Jadi kalau dia maknanya tunggal, ya boleh saja, karena kan dia akan menjadi pembeda kan gitu ya. Jadi misalnya di sini 0 nih, 0, kemudian Iwan gitu ya, namanya Iwan. Maka karena dia pasti bahwa 0 itu sesuatu yang nilainya cuma 1, itu nggak masalah jadinya. Ya, bahwa NIM 0 itu ya Iwan kan gitu. NIM 0 Iwan berarti. Ya, kapanpun kita mau jumpai NIM 0 Iwan. Ya. Tapi masalahnya 0 ini ambigu, tidak hanya satu. Jadi NIM 0 itu belum tentu Iwan jadinya gitu. Kenapa? Karena bisa dia punya makna yang lain. Ya. Jadi apakah 0 itu sekarang value atau bukan kan gitu. Ya, value atau bukan. Kira-kira gimana? Nilai atau bukan? Kalau dari sisi konfigurasi atau bahasa basis data gitu ya, 0 itu value. Ya, 0 itu value. 0 itu data. Ya. Makanya dia yang nilainya adalah 0 kan gitu. Ada is 0 kan. Ya. 0. Itu dianggap sebagai value. Secara umum 0 di basis data itu sama dengan 0 di Java secara umum ya. Yaitu dia adalah value, dianggap value. Ya. Tapi di C++ itu nggak mengenal 0 ya. Jadi tidak boleh 0 gitu. Tidak ada cara untuk mengimplementasikan 0 di C basic ya. Kalau kecuali sudah menambahkan library dan sebagainya. Nah, kalau di Java 0 itu adalah value juga. Ya. Nah, nanti kalau kita kan mungkin sudah menggunakan DML, DDL gitu kan. Nah, itu kan sudah mendefine 0 itu apa. 0 itu adalah value juga gitu. Yang kita asumsikan bahwa foobar nilai teleponnya 0. Ya. Bukan tidak ada. Nilai teleponnya 0 gitu. Ya. Jelas maknanya itu 0 itu jelas di sini. Ya, bahwa dia tuh posisinya adalah dia value. Ya, value tetapi dia value yang ambigu gitu ya. Ya, kalau dia di primary key. Itu karena itulah di primary key dilarang untuk menyatakan 0. Nah, itu integritas yang pertama ya. Jadi kalau integritas pertama dipenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk menjaga integritas yang kedua. Kalau integritas pertama nggak dipenuhi, kita nggak bisa jaga. Artinya tugas kita selesai. Ya, nggak perlu dilanjutkan lagi, karena nggak akan ada bisa kita melanjutkan untuk mengecek integriti berikutnya.
Nah, integrity yang kedua yang aturannya itu adalah masih seputar atau ruang lingkupnya masih di ruang lingkup relasi. Ya, masih di ruang lingkup entitas atau di subjek. Tapi entitas ini adalah entitas yang tergantung kepada entitas yang lain atau entitas yang bersifat dependen, ya bukan independen. Ya, kalau integrity rule yang pertama itu adalah untuk semua entitas itu kalau ingin kita jaga integritasnya, dia harus punya primary key. Kalau misalnya ada relation yang tidak punya primary key, dengan yang pertama itu sudah nggak bisa kita jaga integritasnya. Ya, tapi bisa jadi saja dia memenuhi rule-rule yang lainnya, gitu ya, rule yang lainnya. Tetapi ya sudah tidak ada jaminan bahwa dia itu sempurna terjaga integritasnya. Ya. Nah, rule yang lain yang bisa saja dipenuhi oleh suatu relation walaupun dia tidak punya atau tidak memenuhi integrity rule yang pertama itu adalah bisa saja dia memenuhi referential integrity rule. Tetapi referential integrity rule ini tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mensubstitusi rule yang pertama. Ya. Tetapi ini adalah gunanya untuk menjaga hubungan, ya, dependennya suatu relasi dengan relasi yang lain. Ya, dengan relasi yang lain. Boleh nggak ini dilanggar? Ya bisa saja. Lagi-lagi di MySQL boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, kita tidak mengimplementasikan integrity referensi ini, boleh bisa saja. Ya, kita cuma buat misalnya nih tabel ini kita implementasikan ya. Tapi constraint-nya nggak ditambahkan itu MySQL nggak protes. Ya, MySQL nggak kita tambahkan constraint-nya dia nggak protes. Ya. Kita tambahkan baru dia akan mengecek benar apa tidak. Itu ya. Baru akan diterapkan. Tapi kalau nggak kita terapkan itu dia nggak masalah. Jadi kita bisa saja mendefine tabel ini saya sebut misalnya TA gitu ya. Create TA kurung ya. Kode bla 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 minat bla 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 jurusan. Selesai. Ya. Ya kalau ini kan kode tipenya apa, minat tipenya apa. Misalnya kode minat parcar, jurusan parcar gitu ya. Udah. Dia nggak protes gitu ya. Kalau kita implementasikan bisa juga. Jadi kita terapkan foreign key-nya itu adalah di sini adalah kode minat gitu ya. Yang mereference ke tabel mahasiswa misalnya. Oh ini ya salah kebalik ya. Jadi ini ketika kita mendefine tabel mahasiswa itu kita tuliskan bahwa foreign key kode minat itu reference ke tabel T minat ya. Tabel T minat gitu ya. Nah, apa aturannya untuk referensi rule ini? Jika kita mau menjaga hubungan antar suatu relasi, ya antar relasi atau antar entitas, ya. Kalau kita menjaga referensi, gitu ya, referensi suatu relasi ke relasi yang lain, maka relasi yang merujuk, ya, relasi yang merujuk ke relasi yang lain itu di relasinya haruslah memuat kunci yang merujuk yang kita kenal dengan foreign key.
Ya. Dan kunci ini haruslah merujuk sesuatu ya di relasi yang lain, di mana yang dirujuk itu hanya boleh primary key. Nah, turunan dari aturan ini adalah atau kita simpulkan ya bahwa primary key hanya boleh mereferensi relasi yang punya primary key. Ya. Jadi suatu relasi A hanya boleh mereferensi relasi B apabila B itu punya primary key. Kalau B tidak punya primary key, maka dia tidak bisa dijadikan referensi. Karena aturannya bahwa kalau kita mau menjaga integritas suatu relasi terhadap relasi yang lain, maka di relasi perujuk itu haruslah ada foreign key yang merujuk ke primary key di relasi yang dirujuk. Gitu ya. Nah, turunan dari hukum ini juga bisa kita katakan bahwa apabila suatu relasi A merujuk ke relasi B, maka pastilah yang dirujuk itu adalah primary key di B dan tidak mungkin yang lain. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau saya di sini kode minat ini merujuk ke tabel minat, ya, tanpa perlu kita tahu kode minat di tabel T minat, itu pastilah yang dirujuk adalah kode minat. Ya, pastilah yang dirujuk itu kode minat. Tanpa perlu kita menuliskan secara eksplisit bahwa yang dirujuk adalah kode minat. Nah, itu banyak diimplementasikan oleh sistem basis data, ya. Banyak yang basis data yang mengimplementasikan seperti itu. Jadi foreign key A gitu ya. Kemudian referen ke tabel X gitu. Udah. Kita nggak perlu secara spesifik menyebut di tabel X yang direferensi apa, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kenapa? Ya karena ketika suatu foreign key itu mereference ke tabel yang lain, ke relasi yang lain, dia hanya bisa mereference ke primary key di tabel tersebut. Ya, dan nggak mungkin bisa yang lain. Jadi tanpa kita sebutkan pun, itu sudah disimpulkan, oh ini akan mereferensi ke primary key-nya. Jadi nggak perlu kita tuliskan di kodenya, itu sudah jelas maksudnya. Gitu. Jadi contohnya, kalau jatuh ya pasti ke bawah kan gitu ya. Nggak perlu kita tambahkan jatuh ke bawah, ya jatuh itu ya pasti ke bawah gitu. Analoginya begitu. Tapi ada juga sistem basis data yang kita harus eksplisit menuliskan. Ya, ini foreign key ini mereferensi ke atribut apa atau kolom apa gitu. Nah, bagaimana dengan MySQL yang sudah pernah dicoba? Haruskah kita secara eksplisit menuliskan nama atau primary key-nya? Atau cukup kita mereferensi ke tabel, dia akan mencarikan sendiri apa primary key-nya? Bagaimana pengalaman rekan-rekan? Biasanya specify atributnya. Nah, kalau coba nanti tidak perlu dituliskan atributnya. Error enggak gitu ya. Kalau error berarti MySQL meminta user yang harus menyebutkan primary key-nya. Tapi basis data yang bagus biasanya tidak perlu. Kita cukup mereferensi ke tabelnya, nama tabelnya sudah. Gitu. Karena artinya itu sudah jelas. Dari rule ini sudah jelas artinya. Ya. Bahwa harus ada di primary key relasi rujukan. Ya. Nah, berbeda dengan primary key, foreign key itu boleh null. Boleh null. Ya. Boleh null, tetapi apabila dia tidak null, haruslah ada di primary key yang dirujuk.
Ya. Kenapa? Karena kalau 0 berarti dia tidak merujuk. Gitu ya. 0 itu berarti tidak merujuk. Sementara kalau not 0 itu berarti dia merujuk. Nah, kalau dia merujuk, ya harus ada gitu. Ya. Harus ada. Jadi nggak boleh nggak ada. Ya, kalau dia nggak ada, ya jangan merujuk. Gitu. Ya. Jadi itu aturannya, constraint-nya. Ya, jadi constraint-nya itu. Jadi nanti kalau kita menemukan data ada di sini, maka haruslah dirujuk. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika ada data di sini, ya, maka data ya di tabel yang direferensi itu nggak boleh kita hapus, ya, nggak boleh kita hapus. Misalnya di sini ada IKE 3 gitu ya. Selama di sini masih ada IKE 3, maka IKE 3 di sini nggak bisa kita hapus. Kenapa? Karena itu fungsinya adalah untuk menjaga integritasnya tadi. Jadi itu implementasinya. Jadi sistem basis data melarang kita menghapus ini karena itu melanggar integritasnya. Ya. Jadi untuk sistem basis data yang mengimplementasikan, maka kita tidak akan bisa menghapusnya. Tapi kalau tidak mengimplementasikan, kita bisa menghapusnya. Gitu. Makanya ketika kita mendefinisikan foreign key, biasanya kita diminta untuk memperjelas by default itu adalah ini diterapkan berlaku. Ya. Jadi kalau integrity ini nggak berlaku, kita harus secara spesifik anulir, ya, anulir, gitu ya. Ada istilahnya cascade kan. Jadi on delete cascade, gitu misalnya, on update cascade dan sebagainya, ya. Nah, beberapa basis data itu mengizinkan kita melanggar integritas ini. Jadi apapun yang terjadi di sini nggak ngaruh gitu, ya. Itu bisa ya. Jadi ini kita hapus, ini sah-sah saja, berarti dia tidak mengimplementasikan rule ini. Ini kita update, dia tetap. Tapi kalau dia mengimplementasikan integrity ini, kalau kita hapus, maka harus jelas apa dampaknya ke yang merujuk. Misalnya yang kalau cascade berarti ini juga dihapus nih. Satu baris dihapus. Ya. Kalau IKE 1 yang saya hapus, maka ini dihapus. Semua yang IKE 1 dihapus. Kalau ini saya rubah menjadi IKE 10, semua ini juga dirubah menjadi 10. Gitu. Jadi ngikut dia. Ya. Itu fungsinya adalah untuk menjaga integritasnya itu. Di samping sistem basis datanya yang mendefine, desainernya kita itu juga bisa memodifikasi integrity rule ini, yaitu dengan apakah kita itu cascade atau tidak. Ya, kan kita bisa juga lakukan bahwa null misalnya. Ya, on delete null misalnya. Jadi ya kita lepas saja constraint-nya gitu ya. Kita lepas integrity-nya, kita kosongkan atau nggak ngefek, itu juga beberapa basis data juga bisa kita inikan ya, kita define gitu ya bahwa nggak ada efeknya, mau dihapus mau diupdate gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya efeknya minimal, jadi kalau dihapus maupun diupdate yang merujuk dinulkan, dikosongkan saja, misalnya apa namanya, IKE 1 kita update gitu ya, maka IKE 1 ini dikosongkan. Dihapus saja, ininya saja yang dihapus, satu atribut ini, yang lainnya dibiarkan. Gitu. Ya. Sehingga setelah peristiwa itu, setelah peristiwa update maupun delete, itu sudah integritasnya tidak terjamin lagi. Ya. Yang ketiga, domain constraint. Domain constraint ini sebenarnya sudah biasa kita implementasikan ketika di pemrograman. Ya. Ketika kita mendefinisikan sort in unsigned ya, sort unsigned ya. Saya lupa. Unsigned
integer gitu ya. Var A. Nah, maka berapa nilai var A yang boleh? Misalnya saya untuk menyimpan uang nih atau harga ya. Saya ganti deh bukan nih. Var A, harga. Harga. Var A sama dengan 10, misalnya quantity lah ya. Harga sama dengan 500.000. Error enggak kira-kira? Error enggak? Enggak. Enggak. Sort. Kayaknya error deh. Error enggak? Wah, ini tergantung panjangnya, Pak. Sortnya di berapa nih sortnya? Kayaknya enggak deh. Ayo. Bentar. Sort. Bisa dicoba, bisa dites. Short integer, short unsigned integer. Oh, error, Pak. Error. Ya. Error. Nah, itulah constraint kan. Jadi kenapa error? Karena kita melanggar batasannya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan domain constraint. Ya. Jadi karena rekan-rekan sudah belajar programming, jadi saya lebih mudah menjelaskan gitu ya. Jadi yang maksud dengan domain constraint itu apa? Jadi pada suatu variabel, nah di relasional itu kan ketika kita mendefinisikan tabel nih. Nah, ini kan. Ini kan setiap sel ini jadi variabel nih. Di sini variabel gitu ya. Sini variabel. Tipenya mana? Tipenya kan di sini nih di atas tuh. Kita atributnya. Misalnya di sini adalah atributnya adalah nama. Nama apa nih tipenya gitu kan? Di MySQL kan kita mendefine tuh. Nama tipenya apa? Nama tipenya adalah varchar 20. Nah, ini constraint, inilah yang dimaksud dengan domain constraint. Ini sama artinya ketika kita di C++ ya, char A20. Ya kan sama artinya bahwa kita menyediakan seuntaian char gitu ya. Seuntaian char atau wadah sebanyak 20 slot, di mana masing-masing satu slot itu boleh kita isi satu karakter, berarti paling panjang 20 karakter. Ini juga sama nih, di C++ kayak gini nih. Ya. Tipe datanya char, jumlahnya maksimal 20. Ini tipe datanya char, jumlahnya maksimal 20 sama. Itu berarti di sini itu ada 20 slot untuk char. Gitu ya. Jadi batasan pertama adalah dia 20 maksimal. Tipenya harus char. Itulah batasannya. Jadi kalau di bawah itu boleh. Di atas itu nggak bisa. Ya, di atas itu akan kepotong cuma tersimpan 20 saja. Ya. Nah, mungkin rekan-rekan akan mencoba nih. Ketika di C++ saya buat A 30 sama dengan B gitu, ternyata nggak error kan ya. Ya nggak error. Itu karena khusus untuk yang ini di C++ nggak ada constraint-nya. Nggak ada constraint-nya. Jadi dia nggak error karena nggak ada constraint-nya. Tapi di bahasa pemrograman yang lain ada. Jadi spesial nih untuk C dan C++ dia nggak error gitu ya. Ya masih bisa kita isi saja sampai kapan, tapi ada kemungkinan juga error. Dia error kalau memorinya habis ya. Tapi zaman sekarang program kecil C++ itu bisa menghabiskan memori sih akan ajaib gitu. Memang susah gitu ya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan domain constraint. Nah, domain constraint ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk konsistensi rentang value di sini.
kita mendefine bahwa nama ini adalah varchar 20. Ya. Selama nilainya adalah memenuhi kriteria tipe data ini, dia akan sahih gitulah. Tapi bagaimana misalnya dengan apa namanya? Usia gitu ya. Usia misalnya. Ya, usia. Usia itu adalah integer misalnya. Kalau usia integer saya isi dengan tua begitu. Nah, ini sudah melanggar constraint-nya. Ya. Usia kan harus ordinal, yaitu integer. Kenapa di sini kok diisi dengan string gitu kan? Tua. Kecuali tua itu adalah suatu konstanta. 2 sama dengan 5. Itu nggak masalah kan gitu. Ya. Tetapi kalau tua sendiri sebagai string dia value-nya diterapkan di atribut atau di variabel kan di sel ini gitu ya. Setiap sel ini bahwa sel ini harus diisi hanya boleh diisi dengan integer. Maka kalau ini dilanggar, maka data ini nggak bisa didefinisikan atau melanggar aturan definisi atau makna datanya. Ya. Makna datanya. Itu. Jadi itu fungsi dari domain constraint. Jadi domain constraint kita gunakan untuk menjaga setiap sel, ya integritas setiap sel. Ya, jadi di awal tadi seluruh database itu kita jaga dengan primary, kemudian setiap anggota data, setiap data itu kita jaga dengan domain constraint. Kalau dia melanggar domainnya, maka data itu tidak sahih lagi atau tidak valid lagi. Jadi di sini ya di tabel ini ya, maka kita punya 5 domain untuk menjaga 20 data ini gitu ya. Nah, tergantung constraint-nya. Berarti di sini kalau di telepon ini misalnya adalah string gitu ya. String not null constraint-nya, maka ini melanggar. Ya. Ini melanggar gitu. Tapi kalau dia tidak not null, artinya boleh null, oke, nggak masalah. Ya. Jadi boleh gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau di sini kalau misalnya ternyata numerik gitu ya, numerik 4 digit, ya berarti dia memenuhi di sini. Ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nanti tergantung constraint-nya. Ya. Oke, itu domain constraint ya. Saya rasa ini cukup jelas karena rekan-rekan sudah biasa programming, jadi cukup mudah memahaminya. Ya, batasan-batasan mungkin perlu ya biasanya tipe data, kemudian rentang nilai, ukurannya gitu ya. Yang bisa menjadi batasan-batasan atau constraint dari suatu variabel ya, suatu yang dikenal dengan domain. Kemudian unik atau tidak kan unik gitu ya, berarti dia tidak boleh sama dengan data yang lainnya dalam satu domain, dalam satu atribut. Ya. Karena jangkauannya atau berlakunya constraint ini di dalam satu atribut, maka dikenal dengan istilah domain constraint. Dan dia tidak berlaku apabila beda atribut atau beda kolom. Gitu. Yang keempat adalah key constraint. Nah, ini khusus untuk atribut atau khusus untuk domain yang posisinya dia adalah sebagai primary key. Ya, yang sebagai primary key. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan domain constraint itu salah satunya adalah uniqueness. Tapi uniqueness ini nggak wajib. Ya, nggak wajib. Jadi opsional gitu ya.
Nah, khusus untuk key constraint itu berlaku tambahan di domain constraint-nya itu wajib mengimplementasikan uniqueness. Tanpa disebutkan pun dia wajib. Kalau domain constraint yang lain, atribut yang lain selain primary key boleh unique, boleh juga tidak. Jadi tidak ada keharusan, jadi dia opsional. Tapi primary key dia itu wajib unique dan wajib not null. Ya, wajib unique dan wajib not null. Gitu ya. Nah, akibatnya daripada dia wajib unik itu berarti tidak boleh ada nilai yang sama. Dengan kata lain, tidak boleh ada variabel dalam domain primary key itu yang mempunyai value yang sama. Gitu. Ya, artinya setiap value itu hanya boleh digunakan sekali, tidak boleh lebih dari sekali. Ya. Contoh di sini, ya. Tipe apa namanya yang jadi primary key adalah komposit nih. Komposit. Jadi domain constraint-nya di sini saja dengan di sini saja itu berbeda dengan yang domain constraint untuk gabungannya. Gitu. Ya. Jadi di customer ID sendiri tidak berlaku uniqueness-nya. Ya, tidak berlaku uniqueness-nya ini contohnya. Jadi nggak dilanggar ini. Ya. Uniqueness-nya itu berlaku di primary key-nya, di kompositnya. Nah, ketika kita lihat di kompositnya, ini unik. Karena dia pasangan jadinya C23 plus 210412 dengan C23 plus 210413. Ya, ini berbeda kan? Nah, jadi dia unik gitu. Ya, jadi constraint uniqueness-nya itu berlaku di primary key-nya, bukan di domain per anggota primary key-nya. Kecuali kalau primary key-nya adalah yang simple atau yang atomic atau yang tunggal, baru dia berlaku dua-duanya gitu ya. Nah, yang ini itu adalah tidak unik karena sama, maka dia melanggar constraint ini. Ya. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah tuple uniqueness constraint. Nah, ini relasi ya atau dikenal juga dengan relational constraint, batasan relasionalnya, yaitu dalam satu buah relation tidak boleh dijumpai ada dua relasi yang sama. Ya, dua relasi yang sama. Jadi dalam satu relasi ya atau di setiap relasi itu tidak boleh dijumpai ada dua atau lebih relasi yang sama. Atau tuple uniqueness constraint atau relational constraint ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa inilah ciri dari model relasional. Ya, ciri dari model relasional. Padahal bukan ya. Sekali lagi, kalau kita tidak mengimplementasikan rule yang pertama, ya, kita tidak mengimplementasikan rule yang pertama, maka constraint ini sulit kita jaga. Ya, constraint ini sulit kita jaga. Gitu, ya. Kalau tidak punya primary key, maka otomatis yang ini sulit kita jaga. Kalau yang punya primary key, ini bisa kita jaga. Ya, karena ini turunan dari yang primary key, ya. Kemudian domain itu hanya berlaku di masing-masing atomiknya. Tetapi yang kelima, aturan yang kelima ini atau constraint yang kelima ini sulit kita jaga kalau rule pertama itu tidak diterapkan atau tidak diimplementasikan. Ya.
Makanya ketika ada orang yang merancang suatu database dan dia ingin ini dilanggar, gitu ya, atau tidak mengimplementasikan relational constraint ini, maka constraint pertama, rule pertama itu juga tidak diimplementasikan. Ya, kalau rule pertama itu tidak diterapkan atau tidak diimplementasikan, otomatis rule kedua juga nggak bisa. Kenapa? Karena foreign key itu hanya bisa mereference ke primary key. Jadi kalau nggak punya primary key, apa yang mau direference kan nggak bisa. Gitu ya. Tapi the domain masih bisa, key juga otomatis nggak bisa karena dia nggak punya primary key ya. Apa yang mau di-constrain gitu ya. Dan akibatnya adalah, tapi kalau kita tidak mengimplementasikan rule pertama, maka kita bisa melanggar constraint ini. Yaitu kita bisa membuat redundan tuple ya, redundan record gitu ya. Itu hasil relasi yang sama persis, lebih dari sekali. Gitu. Ya. Jadi yang samanya itu adalah seluruh satu relasinya, ya satu relasinya. Jadi kalau misalnya di sini boleh 0 nih, dia harus sama-sama 0 juga gitu. Ya. Dia harus sama-sama 0 juga, maka dia itu sama persis. Ya. Ya, itulah yang dikatakan sebagai redundan relasi ya, atau redundan tuple yang akan melanggar tuple uniqueness constraint. Jika tuple uniqueness constraint ini diterapkan, maka tidak bisa terjadi duplikasi relasi. Dan duplikasi relasi itu pasti sulit terjadi apabila kita mengimplementasikan rule pertama, ya, rule pertama, rule 1 plus rule key ya, key constraint. Ya. Key constraint itu, maka yang ini otomatis tidak akan dilanggar. Gitu. Ya, tidak akan dilanggar. Peluangnya dia dilanggar itu sulit ya. Kenapa? Karena kalau primary key-nya saja nggak double, nggak mungkin lebih dari satu, maka sulit kita memastikan atau membuat kondisi datanya duplikat gitu. Ya, datanya duplikat itu sulit terjadi. Ya. Nah, tapi di beberapa aplikasi itu mungkin saja muncul isu terjadinya duplikasi data, ya, terjadi duplikasi tuple atau terjadi duplikasi relasionalnya, ya, relasi antar datanya, ya, pada suatu relation, gitu ya. Jadi relasi antar datanya itu mungkin terjadi duplikat atau sama relasinya, ya, hubungan antar datanya itu sama, dan dia berada dalam satu entitas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena terjadinya anomali. Ya, anomali-anomali menyebabkan itu bisa terjadi gitu ya. Dan apabila sistem basis data itu memperbolehkan atau memungkinkan itu terjadi, maka dikatakan bahwa basis data ini kualitas tuple unique constraint-nya itu tidak bagus. Ya. Kualitasnya tidak bagus gitu ya. Mungkinkah terjadi di beberapa basis data relasional yang ada saat ini? Peluang itu terjadi masih sangat mungkin ya. Peluang itu terjadi masih sangat mungkin. Walaupun hampir semua basis data relasional itu bisa atau ada komprominya gitu ya. Ada komprominya yang membuat hal itu kemudian terdeteksi sebagai sebuah
anomali atau menimbulkan error gitu ya. Tapi bisa itu terjadi ya. Jadi tidak ada sistem basis data yang menjamin bahwa itu tidak akan 100% tidak akan pernah terjadi. Tetapi peluangnya terjadi itu sekecil mungkin, tapi masih bisa berpeluang terjadi. Ya. Nah, karena dia masih berpeluang terjadi, dalam artian itu terjadi ketika ada operasi-operasi anomali, ya, di mana misalnya adalah transaksinya benar-benar berbarengan atau transaksinya terjadi secara distributed di sistem basis data relasional yang distributed. Karena dia terjadinya distributed, maka satu sama lain itu sebenarnya prosesnya adalah asinkronus, tidak bisa diketahui gitu ya, tidak bisa dijaga. Sehingga ketika suatu saat itu terjadi sinkronisasi, maka terjadilah pelanggaran terhadap uniqueness constraint ini. Jadi gampangannya itu adalah ketika kita mengimplementasikan clustering dalam basis data. Ya. Jadi clustering misalnya ada 2 cluster saja, ya cluster A dan cluster B. Karena pada prakteknya cluster A dan cluster B ini bekerja secara mandiri, maka kalau operasinya itu sama persis, operasi write sama persis di A dan di B, maka dua-duanya menganggap itu sah ya pada saat operasi penulisannya ya. Kemudian setelah selesailah baru ketahuan ternyata itu melanggar constraint-nya. Ya, melanggar constraint-nya. Gitu. Dan itulah yang biasa terjadi ketika kita mengimplementasikan clustering basis data ya. Dan untuk mencegah itu biasanya ada beberapa upaya. Misalnya adalah menjaga keunikan suatu data itu dengan menambahkan token misalnya. Ya, menambahkan token seperti ID prosesor, kemudian timestamp dan sebagainya. Itu adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap constraint ini. Misalnya ditambahkan di belakangnya misalnya adalah ID prosesor. Kalau yang memprosesor yang ini adalah P1, sementara yang memproses ini adalah P2, gitu ya, beda source lah datanya, gitu ya, walaupun datanya sama persis, maka di sini akan mengakibatkan dia tidak terjadi pelanggaran. Kenapa? Karena walaupun primary key-nya itu menggunakan primary key yang sama, tapi sebenarnya data ini berbeda, yaitu ID prosesornya itu berbeda gitu ya. Atau ditambahkan timestamp lagi, ditambahkan timestamp mungkin selisih sepersekian milidetik dia akan berbeda juga gitu. Ya, tapi data yang diproses itu sama persis hasilnya. Ya, sama persis gitu. Itu masih dimungkinkan salah satu strateginya. Berarti contohnya adalah di sini tidak menerapkan rule pertama, tidak menerapkan primary key, tapi masih bisa berupaya untuk mencegah uniqueness constraint ini terjadi. Gitu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, nah seperti yang saya janjikan tadi, mari kita lihat ya tentang fenomena sosial media. Jadi pada aplikasi sosial media ada 2 constraint yang tidak bisa dijaga stabilitasnya, yaitu domain constraint dan tuple uniqueness constraint. Ya. Jadi kenapa kok model relasional itu tidak cocok di sosial media? Karena setelah sosial media itu dibangun, dicoba, diimplementasikan begitu ya. Sosial media itu sulit berkompromi dengan 2 constraint, yaitu domain constraint dan tuple uniqueness constraint. Ya. Kalau mau berkompromi dengan ini berarti 2 constraint ini harus kita disable. Gitu ya. Kalau 2 ini kita disable berarti kita nggak bisa menjaga integritas domain dan integritas uniqueness tuple-nya. Ya.
kalau tuple uniqueness-nya ini nggak bisa kita jaga, artinya akan berpeluang ada duplikasi tuple begitu ya. Nah, itu tentu ada dampaknya kan, ada dampaknya gitu ya. Nah, ke sistem sosial medianya ada dampaknya, ke basis data juga ada dampaknya, ya. Dan tinggal dilihat mana dampaknya yang lebih merugikan, apakah ke basis data atau ke sosial media. Dirasakan bahwa saat dari beberapa review daripada pengembang sosial media gitu ya, meyakini bahwa dampak buruknya ke sosial media tidak begitu signifikan dibandingkan dampak buruknya ke basis data. Ya. Jadi kalau terjadi duplikat-duplikat itu akan sangat-sangat merugikan basis datanya. Jadi akan membuat kinerja basis datanya itu tidak bagus. Ya. Tapi tidak terlalu signifikan membuat kinerja buruk ke sosial medianya, ke aplikasinya. Begitu juga dengan domain constraint. Ya. Pelanggaran terhadap domain constraint itu menyebabkan kesulitan dari sisi sosial media. Maka sosial media terpaksa harus membypass domain constraint ini. Tapi membypass domain constraint itu membuat basis data kesulitan menjaga integritas domain. Dan itu akan, kalau kita paksakan basis datanya itu tidak mengimplementasikan domain constraint, itu juga berdampak buruk pada basis datanya. Nah, pertanyaan saya ke rekan-rekan adalah kapan dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Gitu. Kapan ya sosial media itu kok terpaksa harus melanggar domain constraint? Terpaksa harus melanggar tuple uniqueness constraint. Ya. Dan bagaimana pelanggaran itu harus terjadi? Ya. Kenapa kok sosial media terpaksa harus melanggar itu? Dalam konteks apa mereka harus melanggar itu? Itu menurut rekan-rekan seperti apa? Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh di dunia sosial media, misalnya, atau melihat karakteristik dari sosial media, melihat perkembangannya, kira-kira hal apa sih di sosial media itu yang memaksa harus melanggar domain constraint, harus memaksa tuple uniqueness constraint gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau berpendapat dengan topik ini. Ada? Mungkin kalau domain constraint, kalau misalnya mungkin ini ya apa chat atau message-nya itu panjang banget itu Pak. Jadinya tuh nggak ada apa batasannya tuh ya nggak ada gitu kan. Kan orang bisa bebas buat tulis apa aja gitu. Ya, oke. Jadi karena rentang datanya. Iya, Tapi kan bisa kita buat menjadi rentangnya sangat panjang kan bisa. bisa aja sih. Terus gimana? Wah, iya gimana ya? Gimana? Kenapa kok sosial media terpaksa harus melanggarnya gitu? Tapi kayak semacam Twitter gitu kan memang sejak awal dibatasi gitu ya. Iya. Apa kira-kira? Oke, ada yang lain? Monggo, silakan. Kita diskusi sistemnya ya. Jadi ada? Untuk soal domain belum kebayang sih Pak. Tapi kalau tuple uniqueness mungkin kalau double account misal atau masalah server misal kita upload dua kali gitu. Semacam itu.
Ya, masuk ya, bisa saya paham gitu maksudnya. Jadi karena servernya double gitu ya, atau kerjanya 2 kali, sehingga ya datanya sama kan gitu ya, dari orang yang sama kan datanya sama. Tapi memang karena kegagalan di sisi server ya, yang memproses 2 kali hal yang sama gitu. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita cegah gitu ya, server itu memproses 2 kali gitu? Apa tantangannya di sosial media gitu ya? Kenapa kok sulit mencegah itu gitu? Ada bayangan enggak? Ini dalam rangka kita juga memikirkan seandainya nanti kita punya aplikasi yang serupa gitu ya. Maka kira-kira pilihannya bagaimana kita melanggar constraint ini tapi tetap menggunakan relasional, atau ya karena constraint relasional ini enggak kita langgar ya. Jadi untuk melanggar tuple uniqueness constraint ini kan rule 1 harus kita langgar. Rule 1 kita langgar, kita nggak bisa mengimplementasikan rule 2, kita nggak bisa mengimplementasikan rule 4 kan gitu ya. Demi pelanggaran terhadap rule kelima ini. Di sisi lain rule ketiga juga harus kita langgar juga. Otomatis akhirnya yang nggak ada satupun rule yang kita implementasikan kan gitu. Gimana? Ada lagi yang lain yang punya pendapat ya atau pandangan gitu. Kira-kira kenapa kok bisa ya sosial media itu justru yang dilanggar itu kebutuhannya gitu ya, kebutuhannya itu adalah melanggar 2 constraint ini. Ya. 2 constraint ini kok yang paling dibutuhkan untuk dilanggar gitu ya. Artinya bisa kita katakan bahwa sosial media itu menolak 2 aturan ini gitu. Ya. Kenapa kok mereka itu butuh aturan ini kita tiadakan gitu ya. Dan sebenarnya kan aturan ini boleh-boleh saja ditiadakan. Ya. Jadi beberapa sistem basis data itu kan setiap rule itu bersifat opsional. Jadi ya boleh saja enggak ini kan. Cuma ketika itu enggak diimplementasikan kan seperti yang saya bilang tadi, kita sulit menjaga integritas datanya. Ketika integritas data sulit dijaga ya banyak beban gitu ya. Oke. Baik, jadi nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di Classroom ya. Mungkin rekan-rekan nanti bisa cross check juga ke beberapa sosial media gitu ya. Ya, mungkin seperti gambaran singkat saja lah. Misalnya adalah kenapa sih domain constraint harus dilanggar? Ya, ini mungkin bisa menjadi rujukan juga kalau kita membangun aplikasi yang mirip-mirip seperti sosial media. Apa itu? Kalau kita perhatikan perkembangan sosial media itu kan dinamis sekali ya. Dia berkembang dinamis sekali. Tambah fitur itu bisa dikatakan setiap saat menambah gitu ya. Kemudian berganti format itu juga, kalau misalnya kayak di WhatsApp tadinya cuma bisa ngirim pesan, lalu tiba-tiba pesannya bisa kita kasih cetak tebal, miring, garis. Sekarang bisa kita warnai kan? Ya, bisa kita warnai sekarang. Setidaknya di versi beta itu sudah bisa diwarnai tulisannya itu gitu ya. Artinya kan tipe datanya berubah-ubah nih, tipe datanya berubah-ubah. Ya. Nah, bukankah kita bisa alter, ya kan gitu ya? Kalau di basis data kan kita bisa alter, rubah tipe datanya.
Nah, tapi rekan-rekan pernah nggak ngebayangkan kalau sudah punya basis data dengan data yang sangat besar, ya, bagaimana effortnya melakukan alter? Kita mengalter satu atribut saja, itu bagaimana effortnya? Itu kalau basis data kita itu tunggal nih, tapi datanya cukup besar. Bayangkan kalau basis datanya itu cluster, ya, seberapa effortnya untuk mengalter sebuah domain, gitu, ya. Oke, itu yang gambaran tentang atau hint ya yang terkait dengan domain, ya. Terkait dengan tuple uniqueness tadi kan salah satu teman sudah menyampaikan berpeluang terjadi karena ada server yang memproses duplikasi, gitu, ya. Tetapi bisakah kalau servernya saya cegah melakukan duplikasi proses, kan bisa nih. Ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk itu. Ya, misalnya adalah teknologi kita mengenal sekarang yang namanya teknologi messaging queue, ya. Ada Kafka, ada Rabbit, ada Apache MQ, gitu ya. Itu kan teknologi-teknologi yang salah satunya adalah mencegah terjadinya duplikasi proses. Kalau prosesnya sudah pasti tunggal, ya besar kemungkinan datanya juga tunggal, gitu ya. Tetapi ternyata belum ada teknologi queuing yang sempurna juga, gitu ya. Jadi salah satu pemain queuing yang cukup besar yang berbayar, gitu ya, yang itu adalah SQS dari AWS. SQS AWS pun masih berpeluang untuk terjadinya duplikasi proses, gitu ya. Masih berpeluang terjadi duplikasi proses. Tergantung konfigurasi kita. Begitu juga dengan Kafka, ya, Apache Kafka, Apache Rabbit, Apache MQ, ya. Itu juga masih berpeluang ternyata terjadinya double proses. Artinya teknologi-teknologi itu berupaya menekan tapi tidak membuat dia nihil, gitu, ya. Lalu ya memang apa sih dampak buruknya, kan gitu? Apa dampak buruknya? Atau kenapa kok sulit sekali mencegah double proses di sosial media? Ya. Nah, kalau itu ya rekan-rekan harus tahu karakteristik dari sosial media. Harapan saya adalah rekan-rekan kalau misalnya punya kebayangan nanti ketika membangun suatu aplikasi dan aplikasinya ternyata mirip nih dengan sosial media, maka rekan-rekan bisa berkaca, gitu ya. Kalau begini, bagaimana dengan basis datanya nih? Bagaimana dengan constraint-constraint-nya? Kalau tuple uniqueness constraint-nya harus saya lepas, saya perbolehkan, berarti rule 1 juga tidak bisa saya implementasikan. Saya disable, otomatis merembet kan ke bawahnya, gitu ya. Nah, apa akibatnya kan gitu? Oke, berarti datanya tidak bisa saya jaga integritasnya. So, apa artinya? Database relasional, tapi integritas data tidak bisa kita jaga. Artinya kan di database itu banyak duplikasi dan sebagainya. Mari kita flashback, kenapa sih orang memilih menggunakan basis data? Salah satu alasannya kan menghindari terjadinya redundansi. Nah, kalau kita menghindari terjadinya redundansi, tapi kita sengaja memperbolehkan terjadinya itu kan berarti kita mundur ke belakang, kan? Gitu ya, mundur ke belakang berarti ya, nah disitulah berarti kualitas basis data kita nggak bagus, gitu. Nah, jadi itu alasan sosial media memutuskan beralih ke non relasional. Jadi mereka beralih ke non relasional dalam rangka agar masih bisa menjaga integritas, tetapi tidak ada dua constraint ini, gitu ya. Jadi mereka memikirkan constraint yang lain, di mana boleh dua ini, tapi integritasnya tetap terjaga. Jadi itulah mereka menggunakan model non relasional, ya, di mana di model non relasional itu dipercaya masih bisa menjaga integritas, ya, tanpa harus
mengabaikan tanpa harus membuat constraint ini. Jadi mereka boleh constraint ini tidak ada, tapi integritasnya tetap dijaga, gitu ya. Sayang sekali saya kelupaan mengajukan usulan untuk membahas materi model database non relasional ya, tapi nanti mungkin kita lihat-lihat kalau masih ada waktu mungkin kita selipkan untuk membahas model basis data non relasional gitu ya. Baik, karena waktunya sudah lewat, sudah lebih. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sore ini. Kemudian sedikit kita bahas untuk pertemuan yang akan datang, yaitu hari Sabtu tanggal 30 ya. Kemarin Prodi meminta kami untuk menanyakan ke rekan-rekan apakah tanggal 30 itu ingin dimajukan biar tanggal 30-nya mungkin ada yang libur gitu ya, atau tetap tanggal 30. Kalau saya sendiri sih nggak masalah tetap. Kalau rekan-rekan gimana? Nggak masalah, Pak. Tetap aja Pak mungkin Pak. Soalnya yang lain Ya. sama. Tetap aja, Ya, Pak. oke. Baik. Nggak apa-apa, Pak. Oke, kalau gitu ya kita tetap saja. Nanti saya sampaikan ke Prodi bahwa kelas basis data juga tetap sesuai jadwal gitu ya, walaupun sudah ada pengumuman cuti bersama ya. Baik rekan-rekan, terima kasih dan selamat sore ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima Selamat sore, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak. Maaf ya tadi ada nanya lewat chatbox. Maaf ya. Ya Pak, ntar minta recordnya lagi ya Pak ya. Ya, oke. Makasih.